Halo, nama saya adalah Daniel Yuvarin Endinata. Dalam video ini, saya akan menunjukkan eksperimen yang bertujuan untuk menentukan pengaruh luas permukaan dan temperatur terhadap laju reaksi menggunakan garam. Untuk melakukan eksperimen ini, diperlukan balok garam dapur, air secukupnya dan gelas-gelas, sendok teh atau sendok makan, neraca, suatu penghitung waktu, dalam hal ini tablet, dan sebagai tambahan, termometer, dalam hal ini infrometer. Setelah mempersiapkan bahan-bahannya, isi kedua gelas ini dengan air sebanyak 3/4 volume gelas. Timbang keempat balok garam ini dengan neraca. Berikut ini tiap-tiap massa balok. Hancurkan atau haluskan salah satu balok garam ya. Kemudian kedua garam ini akan saya masukkan ke gelas pertama dan gelas kedua. Ukur suhunya. Ini merupakan pengukuran suhu yang lebih jelas. Setelah mengukur suhu kedua gelas ini, kita aduk. Dapat dilihat dari sini, garam yang berbentuk balok larut dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan garam yang berbentuk serbuk larut dalam waktu lebih dari 6 menit. Kemudian kita lanjut ke tahap 2, yaitu menggunakan air panas. Kita ukur suhunya terlebih dahulu. Ini merupakan pengukuran suhu yang lebih jelas. Isilah kembali air menjadi 3/4 menggunakan air panas. Hancurkan salah satu garam balok. Masukkan garam balok ke gelas pertama. Dan masukkan serbuk ya ke gelas ini. Aduk kedua gelas ini. Dapat dilihat dari sini, garam yang berbentuk serbuk larut lebih cepat, itu sekitar 1 menit. Sedangkan garam yang berbentuk balok larut dalam waktu sekitar 15 menit. Dari hasil percobaan ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Pertama, data eksperimen menunjukkan bahwa garam yang sudah dihaluskan lebih cepat larut dibandingkan garam yang berbentuk balok. Garam yang sudah dihaluskan mempunyai lebih banyak luas area yang terpapar. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa semakin luas permukaan zat, semakin cepat laju reaksi. Kedua, data eksperimen menunjukkan bahwa garam yang dilarutkan lebih cepat dalam cairan dan lebih panas, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu sistem, semakin cepat laju reaksi. Kedua faktor itu dapat bekerja karena luas permukaan di mana paparan banyaknya partikel dan partikel lainnya, sehingga semakin cepat bereaksi. Suhu, di mana semakin panas, semakin mudah partikel untuk bereaksi. Dan untuk partikel, semakin sering bertabrak. Suatu reaksi dapat berlangsung jika molekul-molekul reaksi saling bertabrakan. Ini disebut sebagai teori tumbukan. Selain kedua faktor itu, terdapat juga sifat zat, misalnya zatnya bereaksi dengan ion. Konsentrasi. Semakin banyak partikel yang tersedia untuk bereaksi, semakin cepat reaksi senyawa. Ini adalah alasan mengapa diperlukan diaduknya gelas agar konsentrasi air pada permukaan kontak lebih luas. Katalis, misalnya enzim, ia mengurangi energi aktivasi, sehingga mempermudah semakin banyak partikel untuk bereaksi. Oke, itulah kesimpulan dari eksperimen ini. Terima kasih telah menonton video ini. Oke, bye!